Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaliza Rahman, NIM 204101019. Di sini saya akan mempresentasikan penetapan konteks berbasis ISO 31000. Apa definisi penetapan konteks dalam ISO 31000? Penetapan konteks dalam ISO 31000 adalah proses untuk memahami organisasi dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuannya mencapai tujuan, yang melibatkan identifikasi karakteristik organisasi, tinjauan faktor eksternal, dan pemahaman stakeholder. Penetapan konteks membantu organisasi memahami lingkungannya, memitigasi risiko, dan merancang strategi manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan dan konteksnya. Konteks eksternal dalam ISO 31000 ini, dalam ISO 31000, konteks eksternal ini mengacu pada faktor-faktor di luar lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan mengelola risiko. Konteks eksternal dalam ISO 31000 ini ada 7. Yang pertama, lingkungan hukum dan peraturan. Yang kedua, pasar persaingan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Yang keempat, faktor sosial dan budaya. Yang kelima, kondisi alam dan lingkungan. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Yang ketujuh, stakeholder eksternal. Untuk contoh lingkungan hukum dan peraturan, itu fluktuasi nilai mata uang, resesi ekonomi, data perubahan suku bunga dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kestabilan ekonomi suatu organisasi. Untuk faktor sosial dan budaya, contohnya perubahan dalam opini publik, kebijakan sosial, atau ketidakstabilan politik di wilayah operasional organisasi dapat menciptakan risiko reputasi atau operasional. Contoh teknologi dan inovasi, kemajuan teknologi, perubahan dalam tren teknologi, atau risiko keamanan siber dapat mempengaruhi operasional, keamanan informasi, dan inovasi organisasi. Contoh kondisi alam dan lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, atau regulasi lingkungan dapat mempengaruhi praktik bisnis dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh stakeholder eksternal yaitu respon dan ekspektasi dari pelanggaran, investor, pemerintah, atau masyarakat umum dapat mempengaruhi citra dan dukungan terhadap organisasi. Kemudian konteks internal dalam ISO 31000. Di sini konteks internalnya dalam kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan memanage risiko. Untuk konteks internal dalam ISO 31000 ini ada 7. Yang pertama, kebijakan dan praktek manajemen. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, sistem informasi dan teknologi. Yang keenam, proses bisnis dan operasional. Yang ketujuh, kondisi keuangan. Untuk contoh struktur organisasi, desain organisasi, struktur hierarki, dan distribusi tanggung jawab dapat mempengaruhi efisiensi, komunikasi, dan pengambilan keputusan terkait risiko. Contoh budaya organisasi seperti nilai-nilai, norma, dan sikap terhadap risiko di antara anggota organisasi dapat mempengaruhi tingkat kewaspadaan dan respon terhadap risiko.
contoh dari proses bisnis dan operasional, seperti proses operasional, sistem manajemen, dan praktek bisnis dapat mempengaruhi identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko dalam kegiatan sehari-hari. Contoh dari sumber daya manusia atau SDM, seperti kualifikasi dan kompetensi karyawan, kebijakan pengelolaan kinerja, dan budaya kerja dapat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Contoh dari sistem informasi dan teknologi, seperti infrastruktur IT, keamanan siber, dan kebijakan manajemen data dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi dan melacak risiko. Contoh dari kondisi keuangan, seperti arus kas dan kebijakan keuangan dapat mempengaruhi kapasitas organisasi untuk mengelola risiko keuangan dan investasi. Kemudian konteks manajemen risiko dalam ISO 31000. Lingkungan eksternal, contohnya jika ada perubahan peraturan pemerintah terkait lingkungan, organisasi harus memahami dampaknya pada operasi mereka. Misal peraturan baru terkait emisi gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi industri manufaktur. Yang kedua ada lingkungan internal, contohnya jika suatu organisasi beroperasi di industri yang sangat diatur, seperti industri keuangan, faktor internal seperti kebijakan keamanan, struktur organisasi yang kompleks, dan kebijakan kepatuhan akan menjadi bagian penting dari konteks internal. Yang ketiga ada stakeholder, contohnya jika pelanggan organisasi memiliki ekspektasi terlalu terkait kualitas produk, pemahaman terhadap ekspektasi ini adalah bagian penting dari konteks manajemen risiko. Yang keempat ada tujuan dan konteks organisasi. Yang kelima ada persepsi risiko. Yang keenam ada kerangka kerja manajemen risiko. Yang ketujuh kondisi ekonomi dan pasar. Contohnya dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, risiko finansial dapat meningkat karena fluktuasi nilai mata uang, suku bunga, atau ketidakpastian pasar. Yang ke-8 ada hukum dan peraturan. Yang ke-9 teknologi dan inovasi. Contohnya jika ada perkembangan teknologi baru dalam industri yang bersangkutan, organisasi perlu memahami bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi, menciptakan peluang atau resiko. Yang ke-10 ada teknologi dan inovasi. Apa itu konteks manajemen risiko dalam ISO 31000? Jadi, konteks penetapan kriteria risiko dalam ISO 31000 ini, penetapan kriteria risiko sebagai bagian dari proses manajemen risiko. Kriteria risiko adalah standar atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai dan membandingkan risiko serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait risiko. Penetapan kriteria risiko melibatkan penetapan parameter dan batasan yang digunakan untuk mengevaluasi risiko. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.